Di gang arang yang pekat oleh bau amis selokan, kecantikan bukan sekadar anugerah, melainkan senjata mematikan yang bisa membusuk dalam semalam. Santi hanya bisa menatap nanar saat jemarinya sendiri merobek kulit pipinya yang gatal, memperlihatkan rahang hitam yang mulai mengeluarkan aroma kembang bangkai yang sangat menyengat. Di tengah jeritan bisu dan daging yang lumer dari tulang, ia baru menyadari bahwa hukum gaib tidak pernah mengenal kata ampun bagi hati yang diracuni iri dengki. Namun, saat raga sudah menjadi sampah yang menjijikkan, sanggupkah nyawa tetap bertahan dalam siksaan pembusukan yang tak kunjung menemui ajal? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Lampu merkuri yang berkedip-kedip di ujung gang arang memberikan kesan bahwa kehidupan di sini memang sudah sekarat. Udara malam itu terasa berat, membawa campuran aroma bacin dari selokan yang tersumbat, asap rokok murahan, dan wangi parfum menyengat yang mencoba menutupi bau kemiskinan. Di sepanjang lorong sempit tersebut, musik dangdut koplo berdentun dari pengeras suara usang menciptakan getaran rendah yang terasa hingga ke ulu hati. Suara itu beradu dengan tawa serak para lelaki yang sedang mencari hiburan sesaat di atas kasur-kasur tipis yang lembab. Santi berdiri di depan pintu kamarnya yang bercat hijau kusam yang mulai mengelupas. Ia mengenakan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, sebuah aset yang selama 5 tahun terakhir menjadikannya ratu di wilayah kumuh ini. Jemarinya yang lentik menjepit sebatang rokok, mengembuskan asap putih ke udara malam yang pengap. Matanya yang tajam dibalut riasan tebal yang sedikit luntur karena keringat menyapu setiap sudut gang dengan penuh kuasa. Biasanya, jam 10 malam seperti ini sudah ada 3 atau 4 lelaki yang mengantri di depan pintunya, berebut untuk mencicipi kehangatan yang ia tawarkan. Namun, malam ini berbeda. Lorong di depan kamar Santi sunyi senyap, seolah-olah semua orang telah melupakan keberadaannya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah derit dipan kayu dari arah ujung gang tempat sebuah kamar baru saja dibuka untuk umum 1 minggu yang lalu. "Santi, masih sepi saja." Suara Paroh Maksumi, pemilik warung kopi di seberang, memecah lamunan Santi. Santi mendengus, membuang puntung rokoknya ke dalam genangan air hitam di bawah kakinya. "Baru jam 10, Mak. Pelanggan berkantong tebal biasanya datang tengah malam." Jangan membohongi diri sendiri, Nduk. Kamu lihat di sana, mereka semua lari ke si anak baru itu. Maya, benar bukan namanya? Cantik, putih, dan yang paling penting, dia masih sangat muda. Darah Santi terasa mendidih mendengar nama itu disebut. Maya, gadis yang baru datang dari desa itu telah menghancurkan kerajaan kecil yang dibangun Santi dengan susah payah. Maya memiliki kulit yang sehalus porselin, tanpa pori-pori besar atau bekas luka. Sangat kontras dengan kulit Santi yang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat gaya hidup malam yang keras. Santi memalingkan wajah, enggan menatap kerumunan lelaki yang berdiri bergerombol di depan kamar Maya. Ia bisa mendengar suara tawa Maya yang renyah, terdengar seperti denting lonceng kecil di tengah kebisingan gang arang yang kasar. Suara itu begitu jernih, begitu menggoda, hingga membuat bulu kuduk Santi meremang karena rasa benci yang meluap. Pintu kamar Maya terbuka. Seorang lelaki paruh baya keluar dengan wajah puas, merapikan ikat pinggangnya sambil melempar senyum lebar kepada teman-temannya yang menunggu giliran. "Gila, benar-benar seperti memeluk bidadari," seru lelaki itu dengan suara keras, sengaja agar didengar oleh penghuni gang lainnya. Wangi tubuhnya seperti bunga melati yang baru mekar, kulitnya dingin, sangat berbeda dengan, ya kalian tahu sendiri, barang lama yang sudah mulai layu. Lelaki itu melirik ke arah Santi dengan tatapan meremehkan sebelum berlalu pergi. Santi mencengkeram kusen pintunya hingga kuku-kukunya memutih.
Rasa sakit itu bukan pada jemarinya, melainkan pada harga dirinya yang diinjak-injak di hadapan publik. Ia merasa seperti barang rongsokan yang sedang menunggu waktu untuk dibuang ke tempat sampah. Kurang ajar, desis Santi pelan. Suaranya rendah, bergetar karena amarah yang tertahan di tenggorokan. Ia masuk ke dalam kamarnya yang sempit dan menutup pintu dengan bantingan keras. Brak! Suara itu menggema di dalam ruangan berukuran 3 kali 3 meter tersebut. Di dalam, bau bedak tabur dan minyak wangi mawar murah memenuhi indera penciumannya. Santi berjalan menuju cermin besar yang permukaannya sudah mulai buram dan berbintik hitam. Ia menatap bayangannya sendiri di bawah temaram lampu bohlam 5 watt yang bergoyang tertiup angin dari celah ventilasi. Ia mulai menghapus riasan wajahnya dengan kasar. Di balik lapisan bedak itu, terpampang kenyataan yang selalu ia takuti. Kerutan halus di sudut mata, kantung mata yang menghitam, dan rona wajah yang mulai meredup. Ia melihat tangannya yang mulai kasar. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pukulan palu yang menghancurkan kepercayaan dirinya. "Aku masih cantik," bisiknya pada bayangan di cermin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku tetap primadona Gang Arang." Namun suara hati kecilnya berteriak lain. Ia teringat bagaimana 2 hari yang lalu seorang pelanggan tetapnya, Pak Haji bermata keranjang, lewat begitu saja di depan kamarnya tanpa menoleh sedikit pun. Pak Haji itu justru memberikan sebungkus martabak manis kepada Maya, sesuatu yang biasanya selalu diberikan kepada Santi setiap malam Jumat. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya. Hati Santi berdesir. Apakah ada pelanggan yang akhirnya tersesat ke kamarnya? "Siapa?" tanya Santi, mencoba melembutkan suaranya agar terdengar menggoda. "Ini aku, Lik, mau pinjam korek api." Suara serak seorang pemuda pengangguran yang biasa membantu membersihkan saluran air terdengar dari balik pintu. Santi mendengus kecewa. Ia membuka pintu sedikit, melempar korek kayu ke arah pemuda itu tanpa berkata sepatah pun. Sebelum menutup kembali pintunya, ia sempat melihat Maya keluar dari kamarnya untuk sekadar mengambil air minum di galon depan. Maya mengenakan daster tipis berwarna putih. Cahaya lampu gang yang kuning membuat kulitnya seolah-olah bersinar. Ia menoleh ke arah Santi dan memberikan senyum yang tampak sangat tulus. Namun di mata Santi, senyum itu adalah sebuah ejekan kemenangan yang paling menyakitkan. "Malam Mbak Santi, belum ada tamu ya? Kasihan, mungkin Mbak perlu ganti parfum. Baunya sedikit apek," ucap Maya dengan nada bicara yang sangat sopan namun menusuk tajam. Santi terdiam, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap punggung Maya yang berjalan menjauh dengan langkah ringan. Di telinga Santi, langkah kaki Maya terdengar seperti detak jam dinding yang menghitung mundur akhir kejayaannya. Setiap langkah itu seolah-olah menginjak-injak jantungnya. Kembali di dalam kamar, Santi duduk di tepi tempat tidur yang spraynya sudah mulai pudar warnanya. Rasa iri itu kini bukan lagi sekedar perasaan, melainkan api yang membakar isi perutnya. Ia merasa tidak aman. Di tempat seperti Gang Arang, jika seorang wanita kehilangan daya tariknya, ia akan berakhir menjadi pencuci piring di warung, atau lebih buruk lagi, menjadi gelandangan yang mati di pojok pasar tanpa ada yang peduli. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia tidak akan membiarkan gadis ingusan itu merebut segalanya. Santi meraih sebuah tas kecil yang tersembunyi di bawah bantalnya. Di dalamnya terdapat sisa uang tabungan yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Rencananya uang itu untuk biaya pulang kampung saat Lebaran nanti. Namun sekarang tujuannya telah berubah. Ia butuh sesuatu yang lebih kuat dari sekedar riasan wajah. Ia butuh kekuatan yang bisa melenyapkan kecantikan Maya tanpa menyentuhnya secara fisik. Ia teringat cerita kawan-kawannya tentang seorang lelaki tua yang tinggal di kaki bukit di pinggiran kota. Seseorang yang konon bisa membuat kecantikan seseorang berpindah atau lenyap dalam semalam. Kalau dia ingin bermain kotor, aku akan memberinya sesuatu yang lebih busuk dari sampah Gang Arang ini, gumam Santi. Suara nafasnya kini memburu, memacu detak jantung yang tak beraturan. Di luar, suara tawa para lelaki kembali pecah, merayakan kehadiran Maya yang baru saja kembali masuk ke dalam kamarnya. Santi mematikan lampu kamarnya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan total.
Dalam kegelapan itu, ia mulai merancang sebuah rencana jahat yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Santi tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi sekedar wanita yang menjajakan tubuh. Ia adalah wanita yang sedang menjajakan jiwanya kepada kegelapan demi sebuah dendam yang tak terbendung. Suasana horor mulai merayap masuk, bukan dari luar, melainkan dari dalam hati Santi yang sudah mulai membusuk oleh rasa iri yang tiada tara. Kegelapan di Gang Arang bukan sekadar ketiadaan cahaya, melainkan selimut pekat yang menyembunyikan busuknya hati manusia. Santi duduk di balik tirai jendelanya yang tipis, mematikan lampu kamar agar keberadaannya tak terdeteksi. Matanya yang merah karena kurang tidur terus terpaku pada pintu kamar nomor 13, tempat Maya bernaung. Setiap kali pintu kayu itu berderit terbuka, ulu hati Santi terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Rasa iri itu telah berubah menjadi obsesi yang bernanah, merusak kewarasannya perlahan-lahan. Dini hari itu, suasana sedang gerimis tipis. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sampah yang membusuk, menciptakan suasana yang mencekam. Santi melihat seorang lelaki setengah baya keluar dari kamar Maya dengan langkah gontai namun wajahnya berseri-seri. Lelaki itu adalah Pak Haji, pelanggan yang selama 3 tahun selalu membawa buah-buahan segar untuk Santi. Namun malam ini, di tangan lelaki itu ada sebuah kotak perhiasan kecil yang baru saja diberikan kepada Maya sebagai tanda terima kasih atas layanan yang konon tak terlupakan. "Terima kasih ya cantik. Besok saya datang lagi bawa kalung yang lebih bagus," gumam lelaki itu dengan suara serak yang tertangkap telinga Santi melalui celah ventilasi. Santi menggigit bibir bawahnya hingga rasa anyir darah memenuhi mulutnya. Amarahnya meledak dalam diam. Ia merasa seperti melihat bayangan dirinya sendiri yang sedang dirampok di depan mata. Setiap tawa yang keluar dari mulut Maya terdengar seperti ejekan yang merobek harga dirinya. Baginya, Maya bukan sekadar pesaing, melainkan parasit yang menghisap nyawa dan masa depannya. "Lihat saja, dasar pelacur kecil, kau pikir kecantikanmu itu abadi?" desis Santi dengan nada rendah yang bergetar. Keadaan menjadi sunyi ketika Pak Haji menghilang di tikungan gang. Maya keluar sebentar untuk menyapu teras kamarnya, mengenakan daster sutra merah muda yang tampak sangat mahal. Ia bersenandung kecil, sebuah nada yang terdengar seperti nyanyian kematian di telinga Santi. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar dari kamar mandi umum yang terletak tepat di sebelah kamar Maya. Maya sedang mandi, membersihkan sisa-sisa peluh dari tubuh mudanya. Inilah kesempatan yang telah Santi tunggu selama berhari-hari. Dengan gerakan seringan kucing, Santi keluar dari kamarnya. Ia tidak mengenakan alas kaki agar langkahnya tidak menimbulkan suara di atas semen yang basah. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan resonansi yang berdentum di dalam dadanya seperti genderang perang. Setiap langkah terasa begitu berat, namun kebencian memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia sampai di depan pintu kamar Maya yang hanya diganjal dengan sebuah kursi kayu dari dalam, namun tidak dikunci rapat. Dengan bantuan sebilah pisau kecil, Santi menggeser pengait pintu melalui celah yang sempit. Suara logam yang beradu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam, membuat Santi mematung selama beberapa detik. Ia menahan napas, memastikan tidak ada orang yang terjaga. Setelah merasa aman, ia menyelinap masuk. Kamar Maya jauh lebih rapi dan wangi dibandingkan kamarnya sendiri. Bau melati dan mawar segar menyerbak, membuat lambung Santi mual karena rasa benci. Di atas meja rias yang sederhana, terlihat sebuah sisir plastik berwarna hitam. Di bawah cahaya lampu remang-remang, Santi melihat helai-helai rambut panjang yang hitam legam dan halus tertinggal di sana. "Rambutmu yang indah ini akan menjadi awal dari kehancuranmu," bisik Santi sambil mengambil beberapa helai rambut tersebut dengan tangan gemetar. Ia memasukkan rambut itu ke dalam potongan kain kafan kecil yang sudah disiapkannya. Namun, ia tahu itu belum cukup. Syarat dari dukun aliran hitam itu harus melibatkan sesuatu yang pernah menyentuh bibir atau darah target.
Matanya menyisir lantai kamar yang berantakan hingga pandangannya jatuh pada sebuah asbak di pojok ruangan. Di sana, terdapat sebatang puntung rokok yang ujungnya masih menyisakan bekas lipstik berwarna merah menyala. Santi memungut puntung rokok itu dengan perasaan jijik sekaligus puas. Ia mencium bau sisa liur Maya yang masih menempel di sana, sebuah aroma yang sebentar lagi akan berubah menjadi bau busuk kembang bangkai. Keberhasilannya mengumpulkan media santet ini membuatnya tersenyum lebar, sebuah senyuman yang lebih mirip dengan seringai setan. Tiba-tiba, suara gemericik air di kamar mandi berhenti. Suara langkah kaki basah mendekat ke arah pintu kamar. Santi tersentak. Ia harus segera pergi sebelum tertangkap basah. "Siapa di sana?" Suara lembut Maya terdengar dari luar, nadanya penuh kecurigaan. Santi tidak menjawab. Ia segera merunduk dan menyelinap keluar melalui pintu belakang yang terhubung dengan jemuran kain. Ia berlari menembus kegelapan, mengabaikan duri-duri kecil yang menusuk telapak kakinya yang telanjang. Setelah sampai di dalam kamarnya sendiri, ia menyandarkan punggungnya ke pintu, napasnya memburu dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia membuka telapak tangannya, menatap kain kafan berisi rambut dan puntung rokok itu dengan tatapan kosong yang mengerikan. Pikirannya sudah terbang jauh menuju sebuah gubuk di pinggir hutan, tempat ritual hitam akan dimulai. Ia tidak peduli jika harus membayar dengan harga yang mahal, asalkan ia bisa melihat Maya memohon kematian di depannya. "Mulai besok tidak akan ada lagi yang mau menyentuh kulitmu yang halus itu, Maya. Kau akan membusuk di dalam raga yang masih bernafas," gumam Santi sambil tertawa kecil yang terdengar sangat menyeramkan di tengah malam yang buta. Lampu di gang kembali berkedip, lalu padam sepenuhnya selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, Santi merasa seolah-olah ada mata merah yang mengawasinya dari pojok kamar, menyetujui perjanjian gelap yang baru saja ia buat. Tidak ada jalan kembali. Dendam telah menjadi nahkoda dalam hidupnya, membawa kapal itu menuju lautan darah yang tak bertepi. Santi mulai membayangkan wajah Maya yang cantik itu akan berubah menjadi gumpalan daging hitam yang dipenuhi belatung. Bayangan itu memberinya kepuasan yang luar biasa, melebihi rasa senang saat ia menerima tumpukan uang dari pelanggannya. Ia merasa berkuasa, seolah-olah ia adalah dewa yang berhak menentukan kapan kecantikan seseorang harus berakhir. Di luar, suara anjing menggonggong bersahut-sahutan, seolah menyambut kehadiran energi jahat yang mulai merayap di gang arang. Santi menyembunyikan barang-barang curian itu di bawah bantalnya, siap untuk dibawa esok hari. Malam itu, ia tidur dengan senyuman yang sangat lebar. Namun di dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di depan ribuan kuburan yang terbuka, dan dari salah satu liang lahat itu, tangan Maya keluar untuk menyeretnya masuk. Santi terbangun dengan keringat dingin, namun ketakutannya kalah oleh rasa haus akan pembalasan dendam. Ia tahu esok hari adalah awal dari akhir bagi Maya, dan ia tidak sabar untuk menyaksikan babak pertama dari pertunjukan penderitaan yang telah ia rancang dengan sangat rapi. Udara pagi di Gang Arang terasa sangat dingin, namun peluh membasahi dahi Santi saat ia melangkah keluar dari area lokalisasi yang masih terlelap. Di dalam tas kulit kusamnya, bungkusan kain kafan berisi rambut dan puntung rokok milik Maya terasa seberat bongkahan batu. Ia sengaja pergi saat matahari belum sepenuhnya menampakkan diri, menghindari tatapan curiga dari kawan-kawannya yang mungkin sedang terlelap setelah kelelahan melayani tamu semalaman. Santi menghentikan sebuah angkutan umum tua yang berderit nyaring. Mesinnya batuk-batuk mengeluarkan asap hitam yang menyesakkan dada. Tujuan Santi adalah sebuah desa di pinggiran kota yang namanya jarang disebut oleh orang-orang waras. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam, melewati jalanan berlubang dan hutan jati yang meranggas. Semakin jauh ia meninggalkan keramaian, suasana berubah menjadi sangat hening.
Hanya ada suara angin yang bersiul di antara dahan pohon yang kering menciptakan suara yang menusuk telinga. Santi turun di sebuah pertigaan sunyi di mana jalan aspal berakhir dan berganti menjadi jalan setapak penuh kerikil tajam. Langkah kaki Santi beradu dengan tanah kering menciptakan bunyi yang berulang. Ia merasa seolah-olah ribuan pasang mata sedang mengawasinya dari balik rimbunnya semak belukar. Aroma di tempat ini sangat aneh, bau tanah basah yang bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang menusuk indera penciuman. Di ujung jalan setapak itu berdiri sebuah gubuk kayu yang miring, atap rumbianya sudah menghitam dan ditumbuhi lumut kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, namun aura kegelapan terpancar begitu kuat dari celah-celah dinding bambunya. Santi mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk itu dengan tangan gemetar. Suara ketukan itu menggema ke dalam ruangan yang tampak hampa. Masuklah Santi. Pintu itu tidak pernah dikunci bagi mereka yang membawa dendam. Suara berat dan parau terdengar dari dalam, membuat bulu kuduk Santi berdiri tegak. Santi mendorong pintu yang berdecit nyaring, seolah-olah kayu itu menjerit kesakitan. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh sebatang lilin hitam yang apinya menari-nari di tiup angin, duduk seorang lelaki tua dengan rambut putih yang gimbal dan kotor. Namanya Mbah Garong. Matanya yang sebelah kiri tertutup selaput putih, sementara mata kanannya menatap Santi dengan tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam lubuk hatinya yang kelam. Duduk, perintah Mbah Garong singkat. Suaranya seperti gesekan dua batu besar yang saling beradu. Santi duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah koyak. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, ia mengeluarkan bungkusan kain kafan itu dan meletakkannya di depan sang dukun. Tangannya gemetar hebat, namun sorot matanya tetap memancarkan kebencian yang belum padam. Mbah Garong meraih bungkusan itu dengan jemarinya yang panjang dan kuku-kukunya yang hitam melengkung. Rambut yang panjang dan halus, bekas bibir yang masih menyisakan aroma keremajaan. Gumam Mbah Garong sambil mengendus puntung rokok itu. Gadis ini pasti sangat cantik. Apa yang kau inginkan darinya? Kematian yang cepat? Santi menggelengkan kepala dengan cepat. Seringai kejam muncul di wajahnya yang kuyu. Tidak, Mbah. Kematian terlalu mudah untuknya. Jika dia mati, orang-orang akan mengenangnya sebagai bunga yang layu sebelum waktunya. Aku ingin dia tetap hidup, namun dalam keadaan yang lebih buruk daripada bangkai. Mbah Garong mengangkat alisnya yang lebat. Jelaskan lebih detail, Ndo. Santi memajukan tubuhnya. Suaranya mengecil namun penuh penekanan. Aku ingin setiap inci kulitnya yang ia banggakan membusuk. Aku ingin tubuhnya mengeluarkan aroma yang membuat semua lelaki mual, bahkan sebelum menyentuhnya. Biarkan dia menjadi sampah yang dijauhi, biarkan dia merasakan setiap detik dagingnya terlepas dari tulang, sementara dia masih bisa melihat dan mendengar semuanya. Aku ingin dia membusuk hidup-hidup. Mbah Garong terkekeh. Suara tawanya terdengar seperti gonggongan anjing liar di tengah malam. Santet kembang bangkai. Itu adalah kutukan yang sangat berat. Kau meminta sesuatu yang akan merusak raga dan jiwanya secara perlahan. Kau sadar akan risikonya? Aku tidak peduli risikonya, Mbah. Asal dia hancur, aku rela memberikan apa saja. Jawab Santi tegas. Sang dukun kemudian mulai menyiapkan sebuah kuali kecil berisi cairan hitam pekat yang berbau amis darah. Ia memasukkan rambut Maya ke dalam cairan itu, lalu membakar puntung rokoknya dengan api lilin hitam. Asap yang keluar bukan berwarna putih, melainkan abu-abu pekat yang membentuk bayangan wajah seorang wanita yang sedang menjerit tanpa suara. Suara dengungan aneh mulai memenuhi ruangan, seolah-olah ada ribuan serangga yang sedang terbang di sekitar mereka. Mbah Garong mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Santi. Suaranya rendah, bergetar, menciptakan resonansi yang membuat lantai gubuk itu ikut bergetar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti paku yang dipukul masuk ke dalam raga Maya yang jauh di sana. Cairan di dalam kuali mulai mendidih,
mengeluarkan gelembung-gelembung besar yang saat pecah mengeluarkan bau busuk yang luar biasa menyengat, mirip daging yang sudah berminggu-minggu terpanggang matahari. Selesai, ucap Bahgarong tiba-tiba sambil menghentakkan tangannya ke lantai. Suasana kembali sunyi seketika. Bau busuk itu perlahan menghilang, namun hawa dingin yang menusuk tulang tetap tertinggal di ruangan itu. Bahgarong menatap Santi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ritual sudah dimulai. Benih itu sudah tertanam di dalam pori-porinya. Kau akan mulai melihat hasilnya dalam hitungan hari. Tapi ingat satu hal, Santi. Kekuatan ini tidak gratis. Jika dalam waktu 40 hari dia tidak mati karena penderitaannya, maka kekuatan ini akan mencari raga lain untuk dihancurkan. Dan raga itu adalah pengirimnya sendiri. Santi tidak terlalu memperhatikan peringatan itu. Pikirannya sudah dipenuhi oleh bayangan maya yang merayap di gang arang dengan kulit yang mengelupas. Ia mengambil beberapa lembar uang kertas ratusan ribu yang sudah ia siapkan dan meletakkannya di atas tikar. "Terima kasih, Mah. Aku akan kembali jika ada perkembangan," kata Santi sambil berdiri. Ia berjalan keluar dari gubuk itu dengan langkah yang jauh lebih ringan. Rasa iri yang sebelumnya menyesakkan dadanya kini telah berganti dengan kepuasan yang dingin. Saat ia berjalan kembali menuju jalan raya, ia merasa matahari yang mulai tinggi pun tidak bisa menghangatkan kulitnya. Ada sesuatu yang berbeda pada diri Santi sekarang. Seolah-olah ia membawa sepotong kegelapan dari gubuk itu bersamanya. Di kejauhan, seekor burung gagak bertengger di dahan pohon jati yang mati, memperhatikan kepergian Santi dengan suara yang serak. Santi tersenyum lebar. Ia tidak sabar untuk sampai ke lokalisasi dan mencium aroma pertama dari kehancuran maya. Baginya, ini adalah awal dari kembalinya tahta yang sempat terenggut. Ia tidak menyadari bahwa di balik bayangannya sendiri, sesuatu yang hitam dan busuk sedang ikut melangkah, menunggu waktu yang tepat untuk menagih hutang yang telah ia buat. Pagi itu, mentari di gang arang seolah enggan menampakkan cahayanya, tertutup oleh kabut tipis yang membawa hawa lembab menyengat. Maya terbangun dengan perasaan yang tidak menentu. Dadanya terasa sesak, seakan ada gumpalan asap yang terjebak di kerongkongannya. Ia bangkit dari kasur tipisnya, namun hidungnya segera mengendus sesuatu yang mengganggu. Ada aroma yang samar, seperti bau daging mentah yang dibiarkan di udara terbuka selama berjam-jam. Maya mengernyitkan dahi, menatap sekeliling kamarnya yang biasanya selalu ia jaga kebersihannya. Ia memeriksa kolong tempat tidur, barangkali ada bangkai tikus yang terjepit di sana. Namun ia tidak menemukan apapun selain debu halus yang menari-nari di tiup angin. Bau itu hilang dan timbul, terkadang menusuk tajam, terkadang menghilang saat ia membuka jendela lebar-lebar. Mungkin hanya bau got yang meluap karena hujan kemarin. Gumam Maya mencoba menenangkan diri. Ia segera mengambil handuk dan melangkah menuju kamar mandi umum. Di sepanjang lorong, ia berpapasan dengan Santi yang berdiri bersandar di dinding sambil mengikir kuku. Santi menatapnya dengan pandangan yang aneh. Sebuah tatapan yang mengandung campuran antara kebencian dan kepuasan yang tersembunyi. Maya hanya mengangguk sopan, namun Santi tidak membalas. Ia justru tertawa kecil tanpa suara yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Selesai mandi dengan sabun beraroma mawar yang melimpah, Maya merasa sedikit lebih segar. Namun saat ia mengeringkan tubuhnya, bau itu kembali hadir. Kali ini lebih kuat, lebih amis, dan seolah-olah berasal dari balik kulitnya sendiri. Ia mendekatkan lengannya ke hidung, menghirup dalam-dalam. Wangi sabun mawar itu masih ada, namun di baliknya ada aroma busuk yang bersembunyi dengan licik. Malam harinya, aktivitas di gang arang mulai memuncak. Musik dentum-dentum dari salon-salon murah mulai memekakan telinga. Maya duduk di depan cermin, memulas lipstik merah menyala yang menjadi ciri khasnya. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya dengan kemeja flanel lusuh mengetuk pintu kamarnya. Pria itu adalah pelanggan tetap yang biasanya selalu royal memberi uang tip. "Malam cantik, kamu harum sekali malam ini," sapa pria itu sambil masuk dan segera duduk di tepi ranjang. Maya tersenyum manis, meskipun dalam hati ia merasa gelisah. Ia mendekati pria itu dan mulai menjalankan rutinitasnya.
Namun, saat wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter, ekspresi kepuasan di wajah pria itu tiba-tiba berubah menjadi kerutan jijik. Ia mengendus udara di sekitar leher Maya, lalu menarik kepalanya ke belakang dengan cepat. "Bau apa ini, Maya?" tanya pria itu dengan suara yang mulai meninggi. Maya terkejut, jantungnya berdebar kencang. "Maksud Bapak apa? Saya baru saja mandi dan memakai parfum mahal." Pria itu berdiri, menutup hidungnya dengan punggung tangan. "Jangan bohong, bau ini bau bangkai, seperti ada sesuatu yang mati di dalam ruangan ini, atau mungkin di dalam tubuhmu." Wajah Maya memucat. Ia mencoba meraih tangan pria itu untuk meyakinkannya. Namun pria tersebut menepisnya dengan kasar. Rasa mual yang hebat tampak jelas di wajah sang pelanggan. Ia tersedak, seolah-olah udara yang ia hirup telah terkontaminasi oleh racun yang mematikan. Aku tidak bisa di sini. Benar-benar menjijikkan," seru pria itu sambil meludah ke lantai. Tanpa basa-basi lagi, ia menyambar dompetnya dan berlari keluar dari kamar Maya tanpa membayar sepeser pun. Maya berdiri terpaku di tengah ruangan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa terhina sekaligus sangat ketakutan. Ia kembali mendekat ke cermin, memeriksa setiap inci wajah dan lehernya. Namun, secara fisik, semuanya tampak normal. Tidak ada luka, tidak ada memar, hanya kecantikannya yang masih terpampang nyata. Namun, indera penciumannya tidak bisa berbohong. Bau itu kini semakin nyata, berdenyut searah dengan detak jantungnya. Setiap detakan seolah memompa aroma busuk itu keluar dari pori-porinya. Bau itu kini menyerupai bau kembang bangkai yang sedang mekar sempurna di tengah hutan yang lembab. Santi yang memantau dari celah pintunya sendiri mendengar keributan itu. Ia melihat pria tadi berlari keluar sambil menutup hidung, dan ia tahu bahwa ritual Mbah Garong telah bekerja. Santi tersenyum lebar hingga garis-garis di wajahnya semakin terlihat jelas. Ia merasa kemenangan sudah berada di genggaman tangannya. "Baru permulaan, Maya. Nikmatilah hadiah kecil dariku," bisik Santi pelan. Maya mencoba menyemprotkan seluruh botol parfumnya ke tubuhnya sendiri. Ia mandi lagi, menggosok kulitnya dengan spons kasar hingga kemerahan dan perih. Namun usaha itu sia-sia. Bau itu tidak menempel di permukaan kulit, melainkan lahir dari dalam dagingnya. Ia mulai merasa gatal yang aneh di bagian perut bawahnya. Rasa gatal yang terasa seperti ada ribuan semut yang sedang menggali terowongan di bawah kulitnya. Ia jatuh terduduk di lantai, memeluk lututnya sambil terisak. Kegelisahan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Di luar, suara tawa para penghuni Gang Arang masih terdengar. Namun bagi Maya, suara itu kini terdengar seperti ejekan dari ribuan setan yang sedang menertawakan nasibnya. Setiap kali ia menarik napas, bau busuk itu merasuki paru-parunya, membuatnya pusing dan lemas. Ia tidak berani keluar lagi malam itu. Ia mematikan lampu, bersembunyi dalam kegelapan, namun bau itu tetap menemaninya, semakin tajam dan semakin nyata. Maya mulai menyadari bahwa kecantikannya bukan lagi anugerah, melainkan penjara yang perlahan-lahan mulai membusuk dari dalam. Malam di Gang Arang semakin larut. Namun udara di dalam kamar Maya terasa jauh lebih kental dan menyesakkan dibandingkan biasanya. Gadis itu meringkuk di atas ranjang, memeluk perutnya yang terasa panas seperti sedang memanggang bara api. Rasa gatal yang sebelumnya hanya sekedar gangguan ringan, kini berubah menjadi sensasi ribuan jarum yang menusuk dari dalam daging. Ia menyalakan lampu bohlam kuning yang berkedip lemah, lalu perlahan menyingkap daster putihnya yang kini mulai lembab oleh keringat dingin. Mata Maya membelalak saat melihat permukaan kulit perutnya. Di sana, sebuah lebam besar berwarna biru kehitaman melingkar secara tidak wajar, menyerupai bunga yang sedang mekar dengan urat-urat kemerahan yang menjalar ke sekelilingnya. Kulit di area itu tampak menipis dan transparan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergolak di baliknya. Warna biru itu bukan seperti memar biasa akibat benturan,
melainkan warna kematian yang pekat dan dingin. Tuhan, apa yang terjadi denganku? Rintih Maya dengan suara yang parau. Ia mencoba menyentuh tepian lebam itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Seketika, rasa nyeri yang luar biasa menjalar hingga ke tulang punggungnya. Suara gesekan aneh terdengar dari dalam perutnya, seolah-olah ada makhluk-makhluk kecil yang sedang berpesta pora di dalam rongga tubuhnya. Bau busuk yang sebelumnya samar kini meledak memenuhi ruangan, jauh lebih tajam daripada bau bangkai binatang manapun yang pernah ia temui. Tiba-tiba, kulit di bagian tengah lebam itu mulai bergetar hebat. Maya menahan nafas, matanya tak sanggup berpaling dari pemandangan mengerikan itu. Kresek. Suara jaringan kulit yang pecah terdengar sangat nyata di kesunyian malam. Cairan kental berwarna hijau lumut bercampur darah hitam merembes keluar, membasahi kain spraynya. Dari lubang kecil yang baru saja terbentuk, satu persatu kepala putih kecil mulai menyembul keluar. Maya menjerit histeris hingga suaranya melengking menembus dinding-dinding papan gang arang. Belatung-belatung kecil yang gemuk dan menggeliat mulai merayap keluar dari pori-pori kulitnya. Mereka tidak hanya keluar dari lubang yang pecah, tetapi seolah-olah menembus jaringan daging yang masih sehat. Makhluk-makhluk menjijikan itu jatuh ke atas kasur, meninggalkan jejak lendir yang berbau amis menyengat. "Pergi, keluar dari tubuhku!" teriak Maya sambil menyapu belatung-belatung itu dengan tangan telanjangnya. Rasa jijik yang luar biasa membuatnya ingin muntah, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah cairan empedu yang pahit. Dalam kepanikan yang memuncak, ia teringat sebotol alkohol pembersih luka yang tersimpan di atas lemari kayu. Dengan langkah limbung, ia meraih botol tersebut dan membukanya dengan paksa. Tanpa berpikir panjang, ia menyiramkan cairan kimia itu langsung ke atas luka di perutnya. Suara mendesis terdengar saat alkohol menyentuh daging yang terbuka. Maya meraung kesakitan, tubuhnya mengejang hebat hingga ia jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin. Rasa perih itu seolah membakar seluruh saraf di tubuhnya. Namun, bukannya mati, belatung-belatung itu justru semakin aktif menggeliat, seolah-olah mereka sedang berpesta di bawah siraman alkohol. Luka di perutnya justru melebar secara tidak wajar. Jaringan kulitnya mengelupas seperti kertas yang dibakar, memperlihatkan lapisan lemak dan otot yang sudah mulai menghitam. Di luar kamar, Santi berdiri terpaku di balik dinding kayu. Ia menempelkan telinganya ke papan, mendengarkan setiap jeritan dan suara debuman tubuh Maya yang jatuh ke lantai. Senyuman kemenangan terukir jelas di wajahnya yang kuyu. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya aset utama Maya yang selama ini dipuja para lelaki. "Berteriaklah lebih keras, cantik. Tidak akan ada yang datang menolongmu di tempat ini," bisik Santi dengan nada penuh kebencian. Suara langkah kaki mendekat dari arah lorong. Maksumi, sang pemilik warung, mengetuk pintu kamar Maya dengan ragu. "Maya, kamu tidak apa-apa? Suara apa itu tadi?" Maya mencoba menjawab, namun tenggorokannya terasa seperti tersumbat oleh gumpalan daging busuk. Ia hanya bisa mengerang pelan, sambil terus mencoba menutupi perutnya yang kini hancur berantakan. Ia tidak ingin ada orang yang melihat kondisinya. Ia tidak ingin dianggap sebagai monster. "Pergi, tolong pergi." Suara Maya terdengar sangat lemah dan tidak jelas. Maksumi mengendus udara di depan pintu kamar Maya. Ia menutup hidungnya dengan ujung kain daster. "Ya ampun, bau apa ini? Maya, kamu menyimpan bangkai apa di dalam?" Karena tidak ada jawaban yang memuaskan, Maksumi akhirnya pergi dengan gerutu tidak suka. Di dalam kamar, Maya masih meringkuk di lantai. Ia melihat belatung-belatung itu kini mulai merayap naik menuju dada dan lengannya di bawah lapisan kulit. Gerakannya terlihat jelas, menciptakan gundukan-gundukan kecil yang bergerak lincah di balik raga yang masih bernafas. Putus asa, Maya meraih cermin kecil dan melihat wajahnya sendiri. Matanya masih jernih, bibirnya masih merah. Namun di bawah sana, tubuhnya sedang hancur lebur. Ia merasa seperti sedang mengenakan kostum daging yang sudah kadaluarsa. Setiap sarafnya berdenyut, mengirimkan sinyal rasa sakit yang tidak berhenti ke otaknya. Ia ingin pingsan, ia ingin kehilangan kesadaran. Namun anehnya,
Matanya tetap terjaga lebar, dipaksa untuk menyaksikan setiap detik pembusukan dirinya sendiri. Kembang bangkai itu kini benar-benar telah mekar di dalam tubuhnya. Akar-akarnya mencekram tulang dan kelopaknya adalah luka-luka bernanah yang tidak akan pernah sembuh. Maya menyadari bahwa ini bukanlah penyakit biasa. Ini adalah kutukan yang dikirim oleh seseorang yang sangat menginginkan kehancurannya. Siapa yang tega melakukan ini padaku? Tangisnya pecah, bercampur dengan suara gemericik belatung yang terus berjatuhan ke lantai semen. Suara itu terdengar ritmis, seolah-olah sedang menghitung sisa waktu yang ia miliki sebelum seluruh raganya benar-benar habis dimakan hidup-hidup. Di pojok kamar, bayangan hitam yang ia lihat di mimpi Santi seolah hadir secara nyata, memperhatikan penderitaan Maya dengan mata merah yang menyala. Malam di Gang Arang terus berlanjut. Namun bagi Maya, fajar terasa seperti sesuatu yang mustahil untuk digapai kembali. 7 hari telah berlalu sejak kutukan kembang bangkai itu ditanamkan. Dan kini, Gang Arang tidak lagi berbau parfum murahan, melainkan bau kematian yang kental. Di dalam kamar nomor 13, Maya tidak lagi mengenali sosok yang terpantul di cermin. Kulit wajahnya yang dulu seputih porselen, kini berubah menjadi abu-abu pucat dengan urat-urat hitam yang menonjol seperti akar pohon yang membusuk. Setiap kali ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk merintih, jaringan di sudut mulutnya pecah, mengeluarkan cairan bening yang berbau sangat amis. Kenderian yang sesungguhnya terjadi pada bagian tubuh bawahnya. Jaringan kulit di paha dan perut Maya mulai menghitam secara merata, kemudian mengeras seperti kulit buah yang terlalu matang. Dengan suara yang mengerikan, bongkahan-bongkahan daging seukuran ibu jari mulai terlepas dari tulangnya, jatuh ke lantai semen dengan bunyi yang basah. Yang lebih menyiksa adalah kenyataan bahwa Maya tetap sadar sepenuhnya. Ia merasakan setiap gesekan udara yang menyentuh saraf-saraf merahnya yang kini terpapar tanpa pelindung kulit. "Tolong, siapapun, tolong aku," bisiknya. Namun suaranya hanya berupa desisan serak karena pita suaranya pun mulai terinfeksi oleh pembusukan tersebut. Pintu kamarnya tiba-tiba didobrak dari luar. Bang Jago, sang penjaga keamanan lokalisasi yang bertubuh tambun, berdiri di ambang pintu dengan sapu tangan yang menutupi hidungnya. Matanya membelalak melihat pemandangan di depannya. Maya sedang meringkuk di lantai, dikelilingi oleh belatung yang merayap di sela-sela dagingnya yang rontok. "Keluar! Keluar sekarang juga, Maya!" teriak Bang Jago dengan suara yang teredam kain. "Pelanggan protes, seluruh gang ini bau bangkai gara-gara kamu. Pemilik kontrakan tidak mau tahu, kamu harus pergi malam ini juga." Maya mencoba menggapai kaki Bang Jago dengan tangannya yang sudah kehilangan kuku, namun lelaki itu mundur dengan wajah penuh kejijikan. "Jangan sentuh aku, monster. Kamu itu kutukan. Kamu bukan manusia lagi." Tanpa belas kasihan, Bang Jago menendang tas pakaian Maya yang sudah berjamur ke tengah gang. Maya terpaksa merangkak keluar karena kakinya sudah tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Jaringan ototnya yang rapuh terasa seperti ditarik-tarik oleh ribuan tang yang panas saat ia menyeret tubuhnya di atas semen kasar Gang Arang. Setiap gerakan meninggalkan jejak lendir hitam dan serpihan daging di sepanjang jalan yang ia lalui. Santi berdiri di depan pintu kamarnya, bersandar dengan angkuh sambil melipat tangan di dada. Ia memperhatikan setiap inci penderitaan Maya dengan mata yang berbinar penuh kepuasan. Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tahta primadona itu kini kembali kosong, dan saingannya telah berubah menjadi tumpukan daging yang menjijikan. "Kasihan sekali primadona kita yang cantik sekarang lebih mirip sampah pasar," ucap Santi dengan nada meremehkan yang sangat tajam. "Kemana perginya semua lelaki yang kemarin memujamu, Maya? Kenapa sekarang mereka semua meludah saat melihatmu?" Maya mendongak, matanya yang mulai keruh menatap Santi. Ia melihat senyum kemenangan di wajah wanita itu. Dan pada saat itulah, ia menyadari siapa dalang di balik semua kehancuran ini.
Namun ia tidak punya kekuatan untuk memaki. Rasa pedih yang luar biasa menyerang setiap inci sarafnya, membuat penglihatannya berkunang-kunang. "Mbak Santi, tega!" Suara Maya terputus oleh batuk yang mengeluarkan gumpalan darah hitam. Para penghuni gang lainnya keluar dari kamar masing-masing, berdiri berjajar menonton drama mengerikan tersebut. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Mereka justru melempari Maya dengan bungkusan sampah dan air kotor agar gadis itu lebih cepat menjauh dari area mereka. Suara tawa dan makian bersahut-sahutan menciptakan melodi kekejaman yang memekakkan telinga. Maya terus merangkak menuju ujung gang yang gelap. Tangannya yang terluka bergesekan dengan kerikil tajam, menciptakan suara yang menyayat hati. Ia bisa merasakan angin malam yang dingin menusuk langsung ke dalam otot-ototnya yang terbuka, memberikan sensasi terbakar yang tak terperikan. Air matanya mengalir, namun kelenjar air matanya pun terasa perih, seolah-olah air mata itu sendiri telah berubah menjadi cuka. Santi berjalan perlahan mengikuti dari belakang, ingin memastikan bahwa Maya benar-benar pergi ke tempat pembuangan sampah di ujung jalan. Ia menghirup udara yang berbau busuk itu dengan napas panjang, seolah-olah bau kematian Maya adalah parfum paling mahal di dunia. "Mulai besok, namamu akan hilang dari ingatan orang-orang, Maya. Kamu hanya akan diingat sebagai bau busuk yang pernah mampir di Gang Arang," kata Santi sambil meludah tepat di depan wajah Maya yang sedang merangkak. Maya akhirnya sampai di pinggir selokan besar yang gelap di batas luar lokalisasi. Di sana, ia terbaring lemah di antara tumpukan plastik dan limbah. Ia masih bisa merasakan jantungnya berdetak pelan, sebuah pengingat yang kejam bahwa kutukan ini belum selesai dengannya. Ia belum diizinkan mati. Ia harus tetap hidup untuk merasakan setiap sel di tubuhnya hancur menjadi bubur daging. Dari kejauhan, Santi tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggema di seluruh lorong Gang Arang yang sempit, terdengar seperti suara burung hantu yang sedang merayakan kematian mangsanya. Ia merasa telah menang telak. Ia tidak menyadari bahwa di balik tawanya yang nyaring, ada sebuah hukum gaib yang sedang menghitung mundur. 40 hari hampir habis, dan jika Maya tetap bertahan dalam penderitaannya tanpa menghembuskan nafas terakhir, raga yang mengirimkan santet itu harus siap menjadi wadah baru bagi sang kembang bangkai. Malam itu, Santi kembali ke kamarnya dengan perasaan euforia yang luar biasa. Ia berdandan dengan sangat cantik, memakai gaun merah favoritnya, siap menyambut para pelanggan yang ia yakini akan segera mengantri kembali. Namun saat ia mengoleskan lipstik di depan cermin, ia merasakan sebuah denyutan aneh di bawah kulit pipinya. Sebuah getaran kecil yang terasa seperti ada makhluk mikroskopis yang sedang mencoba menggali jalan keluar. Santi mengabaikannya. Ia berpikir itu mungkin hanya kelelahan karena terlalu bersemangat menyaksikan kehancuran Maya. Ia tidak tahu bahwa kembang bangkai tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya sedang mencari inang yang lebih segar untuk mekar kembali dengan lebih mengerikan. Malam di Gang Arang seolah kembali bergairah bagi Santi. Kabar mengenai terusirnya Maya, si anak baru yang berakhir mengenaskan di selokan pembuangan, menyebar lebih cepat daripada bau sampah di musim penghujan. Kegembiraan yang meluap-luap membuat Santi merasa seperti baru saja lahir kembali dari abu kematian. Ia berdiri di ambang pintunya dengan angkuh, mengenakan kebaya merah ketat dengan belahan dada rendah yang memperlihatkan kulitnya yang dipoles bedak tebal. Bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala membentuk lengkungan puas, menyapa setiap pasang mata lelaki yang lewat dengan tatapan menggoda. Satu persatu pelanggan lama yang sempat berkhianat kini merangkak kembali ke kamarnya. Mereka datang membawa tawa basa-basi dan uang kertas yang lecek, seolah lupa bahwa beberapa hari lalu mereka menghina Santi sebagai barang lama yang sudah layu. Santi menerima mereka dengan tangan terbuka, namun di dalam hatinya,
ia menyimpan dendam yang dingin. Ia merasa telah memenangkan peperangan paling berdarah di wilayah kumuh ini. Tahta primadona kembali jatuh ke tangannya tanpa sisa. Nah, begini seharusnya. Ratu tetaplah ratu, bukan begitu Pak Haji? Ucap Santi sambil menyandarkan kepalanya di bahu seorang pelanggan setianya yang baru saja kembali. Lelaki tua itu terkekeh. Tangannya meraba lengan Santi dengan rakus. Kamu benar Santi, yang kemarin itu cuma kembang sesaat yang ternyata busuk di dalam. Kamu jauh lebih segar sekarang. Wangimu pun, wangi mawar yang aku rindukan. Santi tertawa renyah. Sebuah suara yang terdengar merdu namun mengandung racun di dalamnya. Ia merasa sangat berkuasa. Malam itu, ia merayakan kemenangannya dengan memesan makanan mewah dari warung terbaik di luar gang. Ia membeli beberapa botol minuman keras murah dan mengundang Mak Sumi serta beberapa penghuni gang lainnya untuk berpesta kecil-kecilan di teras kamarnya. Ia ingin semua orang melihat bahwa dialah pemenangnya. Dialah yang paling kuat bertahan di kerasnya kehidupan Gang Arang. Musik dangdut berdentum keras dari pengeras suara di sudut kamar, menciptakan getaran yang membuat dinding papan bergetar. Santi menari dengan gemulai, meneguk minuman kerasnya hingga kepalanya terasa ringan. Ia membayangkan Maya yang saat ini mungkin sedang meregang nyawa di tumpukan sampah, dikerumuni lalat dan tikus lokan. Bayangan itu justru menambah nafsu makannya. Ia mengunyah paha ayam goreng dengan lahap, merasakan setiap tetes minyaknya sebagai simbol kejayaan. "Makan yang banyak semuanya, malam ini aku yang bayar," seru Santi dengan nada tinggi. Suaranya bersaing dengan bisingnya musik. Namun di tengah keriuhan pesta itu, sebuah sensasi aneh mulai menyusup ke dalam pori-porinya. Awalnya, Santi merasa suhu di sekitarnya menurun secara drastis. Padahal, malam itu sangat gerah dan kering. Namun ia merasa seolah-olah sedang berdiri di dalam lemari es yang besar. Tangannya yang memegang gelas mulai bergetar karena kedinginan yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya efek dari minuman keras yang mulai bekerja. Tiba-tiba, rasa gatal yang sangat tajam menusuk dari balik pipi kanannya. Itu bukan gatal biasa seperti digigit nyamuk, melainkan sensasi seribuan jarum halus yang sedang menjahit dagingnya dari dalam. Santi meletakkan gelasnya dengan kasar, jemarinya secara refleks meraba pipinya yang terasa panas membara namun dingin di permukaan. "Ada apa Santi? Wajahmu tiba-tiba pucat?" tanya Mak Sumi sambil menyipitkan mata, mencoba melihat di bawah temaram lampu bohlam yang bergoyang. Santi memaksakan senyum, meski otot wajahnya terasa kaku. "Tidak apa-apa, Mak. Mungkin hanya sedikit pusing karena terlalu banyak tertawa. Aku masuk sebentar untuk membasuh muka." Ia melangkah masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Suara bising dari luar mendadak terdengar jauh, seolah teredam oleh air yang dalam. Santi berdiri di depan cermin besar yang permukaannya sudah retak di satu sudut. Ia mendekatkan wajahnya ke kaca, memeriksa pipi kanannya yang terasa semakin berdenyut. Di bawah lapisan bedak yang tebal, ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak secara samar. Ada tonjolan kecil yang meluncur di bawah kulit pipinya, bergerak dari rahang menuju ke arah pelipis. Bentuknya memanjang dan menggeliat, persis seperti gerakan belatung yang ia lihat di perut Maya beberapa hari lalu. Santi tersentak. Ia menggosok matanya berkali-kali, berpikir bahwa penglihatannya sedang mempermainkannya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi padaku," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Ia mengambil selembar kapas dan cairan pembersih, lalu menghapus riasan di pipi kanannya dengan gerakan terburu-buru. Saat lapisan bedak itu terangkat, Santi nyaris berteriak. Di permukaan kulitnya yang kuning langsat, muncul bintik-bintik merah kecil yang mengeluarkan cairan bening berbau amis. Dan di tengah bintik itu, terdapat lebam kebiruan yang sangat kecil, namun warnanya persis dengan lebam yang mengawali kehancuran Maya. Rasa gatal itu kini berganti menjadi rasa perih yang luar biasa, seolah-olah ada seseorang yang sedang menyayat daging pipinya dari bagian dalam menggunakan pisau silet yang berkarat. Santi mencoba mencubit kulitnya,
berharap itu hanya ilusi, namun yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang nyata dan menusuk. Ia mulai menyadari bahwa suhu tubuhnya yang mendingin adalah pertanda bahwa aliran darahnya mulai terkontaminasi oleh energi hitam yang ia undang sendiri. Ia teringat ucapan Mbah Garong di gubuk tua itu. Raga dibayar raga. Jika korbannya tidak kunjung mati dalam 40 hari, maka kutukan itu akan mencari jalan pulang. Santi menghitung hari dalam kepalanya dengan panik. Ternyata Maya masih bertahan hidup di luar sana. Gadis itu, meski sudah menjadi seonggok daging busuk, ternyata memiliki nyawa yang sangat liat. Ketangguhan Maya untuk tetap bernapas justru menjadi hukuman mati bagi Santi. "Harusnya kamu mati, Maya. Kenapa kamu tidak mati saja?" teriak Santi dalam keputusasaan yang sunyi. Ia mencoba menutupi bintik-bintik itu kembali dengan bedak yang lebih tebal. Namun cairan bening yang keluar justru membuat bedak itu menggumpal dan terlihat menjijikkan. Bau amis yang mulai keluar dari pipinya mulai merayap ke indera penciumannya sendiri. Bau yang sama dengan bau kembang bangkai yang selama ini ia tertawakan. Santi terduduk di lantai kamarnya yang dingin, memeluk tubuhnya sendiri yang terus menggigil. Di luar, suara musik masih berdentum dan orang-orang masih tertawa, merayakan kejayaannya yang ternyata hanya berlangsung sekejap mata. Ia merasa seperti seorang narapidana yang baru saja mendengar ketukan palu hakim. Kejayaan yang ia bangun di atas penderitaan orang lain kini mulai runtuh, hancur berkeping-keping bersama raga yang ia agung-agungkan. Setiap kali ia menarik napas, ia merasa paru-parunya seperti diisi oleh udara yang busuk. Rasa gatal di pipinya kini mulai menjalar ke arah leher dan pundak. Santi tahu, malam ini adalah awal dari penderitaannya yang sesungguhnya. Ia yang mengirimkan badai, kini ia pula yang harus tenggelam di dalamnya. Pesta kemenangan itu telah berakhir, berganti dengan orkestra rasa sakit yang baru saja memainkan nada pembukanya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Santi berubah menjadi penjara bawah tanah yang pengap dan mencekam. Di luar kamarnya, gelak tawa para pelanggan dan dentum musik dangdut masih terdengar samar. Namun di dalam ruangan sempit itu, kesunyian terasa begitu menindas. Santi berdiri terpaku di depan cermin, napasnya tersengal-sengal hingga dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Lampu bohlam di langit-langit berkedip-kedip redup, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kusam, seolah-olah ada ribuan mata gaib yang sedang menertawakan nasibnya. Rasa gatal di pipi kanannya kini bukan lagi sekadar gangguan, melainkan siksaan yang tak tertahankan. Ia merasa seolah-olah ada ribuan larva mikroskopis yang sedang menggali terowongan di bawah lapisan dermisnya. Jemarinya yang gemetar mulai meraih permukaan kulitnya, menggaruk perlahan pada awalnya, namun lama-kelamaan menjadi semakin beringas. Bunyi kuku yang beradu dengan kulit terdengar sangat nyaring di telinganya sendiri. "Kenapa tidak mau hilang? Kenapa makin gatal?" jerit Santi tertahan, suaranya pecah menjadi isakan kecil. Ia teringat kembali pada gubuk reot milik Mbah Garong. Bayangan lelaki tua dengan mata satu yang buta itu muncul kembali di benaknya. Begitu nyata hingga ia bisa merasakan kembali hawa dingin yang terpancar dari sana. Kalimat peringatan yang dulu ia anggap sebagai angin lalu kini bergema di kepalanya, berulang-ulang seperti kaset rusak yang terus berputar. Raga dibayar raga. Jika dia tidak kunjung mati, kekuatan ini akan mencari raga lain untuk dihancurkan. Keringat dingin membasahi punggung Santi, membuat gaun merahnya melekat di kulit. Ia menghitung hari dalam kepanikannya yang memuncak. Maya belum mati. Gadis malang itu, meski sudah dibuang ke selokan dan dagingnya terkelupas, ternyata masih memegang erat nyawanya. Ketabahan Maya untuk tetap bernapas di tengah penderitaan adalah vonis mati bagi raga Santi. Hukum alam gaib tidak mengenal ampun. Ia menuntut tumbal yang sepadan dan pengirimnya adalah cadangan yang paling sempurna. Tiba-tiba sebuah aroma mulai merayap naik ke hidungnya. Bau itu sangat akrab, bau yang selama beberapa hari terakhir ia nikmati dari kejauhan saat melihat Maya menderita. Bau daging mati yang terpanggang matahari bercampur dengan aroma amis darah yang sudah menghitam.
Santi mengendus ke sekeliling ruangan, mencari barangkali ada sisa makanan yang tertinggal dari pesta kecilnya tadi. Namun setiap kali ia bergerak, aroma itu justru semakin kuat. Ia mendekatkan kerah bajunya ke hidung. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyadari bahwa sumber bau itu adalah dirinya sendiri. Pakaian mahal yang baru ia beli, yang seharusnya beraroma parfum mawar, kini telah terkontaminasi oleh bau kembang bangkai yang menyengat. Aroma itu merembes keluar dari pori-porinya, melampaui segala jenis pewangi yang ia gunakan. "Tidak, ini tidak mungkin!" pekik Santi sambil melemparkan botol parfumnya ke cermin hingga pecah berkeping-keping. Pecahan kaca itu berserakan di lantai, mencerminkan wajahnya yang kini tampak mengerikan dalam potongan-potongan kecil. Di salah satu fragmen kaca, ia melihat dengan jelas bagaimana lebam biru di pipinya mulai menghitam dan membengkak. Kulitnya tampak meregang kencang, seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang siap meledak keluar. Santi kembali menggaruk wajahnya secara histeris. Ia tidak peduli lagi jika riasannya hancur atau kulitnya terluka. Rasa gatal itu merayap turun ke leher, menjalar ke dada, dan terus menuju ke perut. Ia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dikuasai oleh parasit yang tidak terlihat. Setiap kali kukunya menyayat kulit, ia tidak merasakan perih yang biasa, melainkan sensasi dingin yang mematikan. Mbah Garong, tolong hentikan ini!" teriaknya ke arah kegelapan, seolah-olah sang dukun bisa mendengarnya dari jarak puluhan kilometer. Ketukan keras terdengar di pintunya, membuat Santi tersentak hingga hampir jatuh. "Santi, kamu di dalam? Kenapa lama sekali? Ini ada tamu penting yang menunggu." Suara Bang Jago terdengar dari balik pintu, nadanya penuh ketidaksabaran. Santi mematung. Ia tidak mungkin keluar dengan keadaan seperti ini. Ia tidak ingin orang-orang melihat bahwa dia sedang berubah menjadi monster yang sama dengan Maya. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan syal panjang, namun bau busuk itu begitu kuat hingga menembus kain tersebut. "Santi, jawab!" Bang Jago mulai menggedor pintu lebih keras. "Pergi, katakan aku sedang sakit," balas Santi dengan suara yang bergetar hebat. Ia kembali menatap pecahan cermin di depannya. Di bawah cahaya lampu yang berkedip, ia melihat pori-pori di pipinya mulai melebar secara tidak wajar. Lubang-lubang kecil itu tampak seperti mata-mata serangga yang sedang mengawasinya. Dari salah satu lubang tersebut, keluar setetes cairan hijau kental yang langsung menyebarkan bau bangkai yang luar biasa tajam. Santi merasa dunianya runtuh. Paranoia menyelimuti pikirannya. Ia merasa setiap langkah kaki di luar kamarnya adalah langkah kaki malaikat maut yang datang untuk menagih janji. Ia merasa seolah-olah bayangan Maya berdiri di pojok ruangan, tersenyum melihat raga pengirimnya mulai membusuk. Rasa iri yang dulu membakar hatinya, kini telah menjelma menjadi api yang membakar raganya sendiri. Ia jatuh berlutut di atas pecahan kaca, mengabaikan rasa sakit saat beling-beling itu menusuk daging kakinya. Air matanya mengalir, membasahi luka di pipinya yang kini mulai mengeluarkan bau amis. Ia baru menyadari bahwa kemenangan yang ia rayakan tadi hanyalah sebuah jebakan maut. Ia telah menukar masa depannya dengan penderitaan sesaat bagi orang lain, dan sekarang kegelapan itu datang untuk mengambil kembali bagian miliknya. Setiap syaraf di tubuh Santi mulai berdenyut secara ritmis, menciptakan suara dengungan di telinganya yang terdengar seperti ribuan lalat yang sedang berpesta. Ia menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kembang bangkai itu telah mekar sempurna di dalam sukmanya, dan sekarang ia hanya tinggal menunggu waktu sampai kelopaknya merekah di atas kulitnya yang malang. Santi kini benar-benar sendirian di dalam kamar yang berbau kematian tersebut. Kejayaan, uang, dan pelanggan tidak ada artinya lagi. Ia hanyalah seorang wanita yang sedang menunggu kehancuran totalnya sendiri. Meratap dalam kegelapan, sementara di luar sana, Gang Arang terus berdenyut, tanpa peduli pada satu nyawa yang sedang membusuk perlahan. Malam di Gang Arang seakan berhenti berdenyut tepat di depan pintu kamar Santi. Udara yang biasanya bising dengan dentum musik dangdut kini terasa beku dan senyap, seolah-olah seluruh penghuni gang sedang menahan napas kolektif mereka. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi oleh sisa-sisa cahaya lampu jalan yang masuk melalui celah ventilasi,
Santi bersimpuh di depan pecahan cermin besarnya. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena kengerian yang sedang berpesta di bawah kulitnya sendiri. Rasa gatal di pipi kanannya kini telah berubah menjadi sensasi terbakar yang luar biasa dahsyat. Rasanya seolah-olah ada ribuan ulat yang sedang menggali lubang secara bersamaan, mencoba menembus keluar dari dalam dagingnya. Santi tidak lagi bisa menahan diri. Akal sehatnya telah lari tunggang langgang, digantikan oleh insting liar untuk melenyapkan rasa gatal yang menyiksa tersebut. Ia menatap bayangannya yang hancur di fragmen kaca dengan mata yang memerah dan penuh air mata penyesalan. "Pergi, tolong keluar dari wajahku," rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Jemari Santi yang kuku-kukunya sudah menghitan mulai mencengkram pinggiran lebam di pipinya. Ia tidak lagi sekadar menggaruk. Dengan satu tarikan napas yang sesak, ia menancapkan kuku-kuku tajamnya dalam-dalam ke batas kulit yang membengkak itu. Serat! Suara jaringan kulit yang robek terdengar begitu nyaring di kesunyian kamar. Sebuah bunyi yang mengingatkan pada kain kafan yang ditarik paksa hingga terbelah. Santi menjerit, namun jeritan itu tertahan di tenggorokan. Dalam satu tarikan beringas, seluruh lapisan kulit pipi kanannya terkelupas sepenuhnya. Darah hitam yang kental dan berbau busuk langsung menyembur, membasahi daster merahnya. Santi menatap dengan horor pada bongkahan kulit yang kini menggantung di sela jarinya. Di dalam cermin yang retak, pemandangan yang tersaji jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pipi kanannya kini telah hilang, menyisakan pemandangan anatomi yang menjijikkan. Tulang rahangnya tidak berwarna putih gading, melainkan hitam legam seperti kayu yang habis terbakar. Urat-urat saraf yang masih berwarna merah muda tampak berdenyut-denyut menyedihkan, terpapar langsung oleh udara dingin malam. Bau bangkai yang selama ini ia kirimkan kepada Maya kini meledak keluar dari wajahnya sendiri, memenuhi ruangan dengan aroma kematian yang membuat lambungnya mual. Santi mencoba berteriak memanggil bantuan, namun suaranya hanya berupa desisan udara yang bocor melalui lubang di pipinya. Ia merasakan rasa pedih yang amat sangat saat lidahnya bergerak menyentuh bagian dalam mulutnya yang kini terbuka lebar. Pembusukan itu ternyata telah menjalar jauh lebih cepat daripada yang ia kira. Ia menyentuh lehernya, dan ia bisa merasakan jaringan lunak di sana sudah mulai lembek dan hancur. Pita suaranya telah terinfeksi oleh racun kembang bangkai yang menagih janji. Ia kembali menatap bayangannya. Di bawah cahaya remang, wajahnya kini menyerupai topeng kematian yang gagal dibuat. Mata kanannya mulai turun karena tidak ada lagi otot pipi yang menyangganya. Cairan hijau kental terus merembes keluar dari celah-celah gusinya yang mulai rontok. Ia melihat dirinya sendiri berubah menjadi sosok yang jauh lebih mengerikan dibandingkan kondisi Maya saat terakhir kali ia melihatnya di selokan. Maya setidaknya memiliki wajah yang utuh saat menderita di perut. Namun Santi, sang primadona, dihancurkan tepat di bagian yang selama ini ia agung-agungkan, kecantikannya. "Mbah, Garong," bisiknya dalam hati, karena bibirnya sudah tidak bisa lagi membentuk kata-kata dengan sempurna. Penyesalan datang menyerbu seperti air bah. Ia teringat bagaimana ia tertawa puas saat melihat Maya merangkak. Ia teringat bagaimana ia merasa bangga saat pelanggan kembali memujanya. Sekarang, semua itu terasa seperti lelucon pahit yang diputar oleh iblis. Setiap detik yang ia lalui adalah siksaan yang murni. Saraf-sarafnya yang terbuka memberikan sensasi seperti disiram air raksa yang mendidih. Ia ingin mati. Ia sangat ingin nyawanya dicabut saat itu juga. Namun jantungnya tetap berdetak dengan ritme yang stabil. Kutukan ini tidak membiarkannya pergi dengan mudah. Ia dipaksa untuk tetap sadar, dipaksa untuk melihat setiap inci raganya hancur menjadi bubur daging. Santi mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemah seperti jeli. Ia tersungkur di atas lantai semen yang dingin, wajahnya yang terbuka menempel pada debu dan kotoran. Rasa gatal kini mulai menjalar ke mata kirinya, dan ia tahu sebentar lagi ia akan kehilangan penglihatannya pula. Tiba-tiba,
ia mendengar suara tawa yang sangat halus dari pojok kamar. Suara tawa yang renyah dan merdu, persis seperti suara tawa Maya saat pertama kali datang ke Gang Arang. Santi memutar kepalanya dengan susah payah. Di sana, di antara bayangan lemari dan tumpukan baju, ia seolah melihat sosok Maya yang berdiri tegak dengan kulit yang utuh dan bercahaya, menatapnya dengan tatapan penuh belas kasihan yang menghina. Kau lihat, Mbak, raga dibayar raga. Suara bayangan itu terdengar menggema di dalam kepala Santi. Santi mencoba menggapai bayangan itu, namun tangannya hanya menyentuh udara kosong. Ia mulai menyadari bahwa Maya mungkin sudah mati di luar sana. Dan kematian korbannya sebelum 40 hari berakhir telah mengunci kutukan ini di dalam tubuh Santi selamanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan luka yang berasal dari lubang hitam di jiwanya sendiri. Ia merangkak menuju pintu, berharap ada seseorang yang menemukannya, meski hanya untuk sekedar memberikan kematian yang cepat. Namun, tangannya yang sudah tidak berkuku itu licin karena darah dan lendir, membuatnya berkali-kali tergelincir di lantai. Bau amis yang keluar dari tubuhnya kini sudah sangat kuat hingga lalat-lalat hijau mulai berdatangan melalui celah pintu, hinggap di atas daging pipinya yang terbuka. Suara kepakan sayap lalat itu terdengar seperti musik pemakaman bagi Santi. Di depan pintu yang tertutup, Santi meringkuk seperti binatang yang sekarat. Ia melihat jemari tangannya mulai menghitam di bagian ujung, tanda bahwa jaringan tubuhnya mati secara sistematis dari ujung ke ujung. Ia menutup matanya yang tersisa, mencoba mencari kedamaian dalam kegelapan. Namun yang ia temukan hanyalah memori tentang kebenciannya sendiri yang kini telah berwujud menjadi monster yang memakan dirinya hidup-hidup. Dunia di luar sana masih terus berputar, pelanggan masih berdatangan, musik masih berdentum, dan Gang Arang tetap menjadi tempat pembuangan bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Namun bagi Santi, primadona yang jatuh, fajar tidak akan pernah datang lagi. Ia terjebak dalam malam abadi yang berbau kembang bangkai, menjadi bukti nyata bahwa iri hati adalah racun yang paling mematikan, yang hanya menunggu waktu untuk membunuh pemiliknya dengan cara yang paling hina. Fajar menyingsing di Gang Arang dengan warna langit yang kelabu. Seolah-olah matahari pun enggan menyinari noda hitam yang tertinggal di lorong itu. Kegaduhan malam yang biasanya diisi oleh tawa renyah dan musik menghentak, kini berganti dengan kesunyian yang mencekam. Di depan pintu kamar nomor 7, Bang Jago berdiri mematung. Handuk kecil yang ia gunakan untuk menutupi hidung tidak cukup kuat menahan aroma busuk yang merembes keluar dari celah pintu. Bau itu begitu pekat, begitu tajam, hingga membuat matanya perih dan berair. "Santi, kamu masih hidup?" Suara Bang Jago terdengar gemetar, nyaris tenggelam oleh desau angin pagi yang dingin. Tidak ada jawaban, hanya terdengar suara yang sangat pelan dari dalam, seperti suara kain basah yang ditarik di atas lantai semen. Dengan sisa keberaniannya, Bang Jago menendang pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Brak! Engsel yang berkarat menjerit nyaring, mengungkapkan pemandangan yang akan menghantui tidurnya seumur hidup. Santi tidak lagi menyerupai manusia. Sosok yang dulu dipuja sebagai primadona itu kini meringkuk di pojok ruangan yang gelap. Seluruh rona kecantikannya telah sirna, digantikan oleh gumpalan daging hitam yang mengelupas dan bernanah. Pipi kanannya yang hilang memperlihatkan rahang hitam yang kaku, sementara mata kirinya sudah tertutup oleh lapisan selaput putih yang menjijikan. Ia mencoba menoleh ke arah Bang Jago, namun lehernya yang sudah rapuh seolah akan patah setiap saat. "Pergi, bawa dia, pergi." Suara Santi hanya berupa desisan udara yang keluar dari lubang di wajahnya. Tanpa menunggu lebih lama, Bang Jago memanggil beberapa pemuda untuk menyeret Santi keluar. Mereka memperlakukan wanita itu tidak lebih dari seonggok bangkai binatang yang mengganggu pemandangan. Dengan menggunakan galah bambu agar tidak bersentuhan langsung dengan kulitnya yang melumer, mereka mendorong Santi menuju ujung gang, tempat pembuangan sampah akhir yang berbatasan langsung dengan rawa-rawa hitam. Di sana,
Di antara tumpukan plastik dan limbah rumah tangga yang berbau amis, Santi akhirnya dipertemukan kembali dengan korbannya. Maya masih ada di sana. Gadis itu belum benar-benar mati. Ia terbaring di atas gundukan sampah dengan tubuh yang sudah hancur lebur, namun dadanya masih kembang kempis secara tidak wajar. Matanya yang keruh menatap ke arah langit, seolah-olah sedang menunggu jemputan yang tak kunjung datang. Dua wanita yang dulu bersaing memperebutkan tahta kecantikan di Gang Arang, kini bersanding dalam kebusukan yang sama. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang luar biasa pedih. Mereka adalah dua mahkota yang telah berubah menjadi sampah. Dua bidadari yang kini menjadi momok bagi siapapun yang berani menatap. Lihatlah dirimu, Mbak. Suara Maya terdengar sangat halus, nyaris menyerupai bisikan angin di sela-sela tumpukan kaleng bekas. Kita sekarang sama. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Santi tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir, namun yang keluar adalah cairan kental berwarna kuning yang langsung mengeras di atas tulang pipinya yang terbuka. Ia merasakan rasa sakit yang melampaui logika manusia. Saraf-sarafnya yang terpapar udara terus mengirimkan sinyal penderitaan yang tak kunjung padam. Ia ingin memohon ampun, ingin berteriak kepada langit agar nyawanya segera diambil. Namun kutukan kembang bangkai itu menuntut setiap detik kesadarannya dihabiskan dalam siksaan raga. Masyarakat Gang Arang membiarkan mereka berdua di sana. Tidak ada upacara pemakaman, tidak ada doa yang dipanjatkan. Kehadiran mereka dianggap sebagai aib yang harus dilupakan. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk mengingat. Sejak hari itu, aroma bunga bangkai yang sangat menyengat tidak pernah hilang dari sudut gang tersebut. Meskipun musim berganti dan parfum-parfum baru didatangkan, bau amis daging mati itu tetap tinggal, mengendap di dalam dinding-dinding kayu dan meresap ke dalam bantal-bantal penghuninya. Setiap kali ada wanita baru yang datang dengan hati yang dipenuhi iri dengki, bau itu akan menjadi semakin tajam. Suara dengungan lalat hijau seolah-olah menjadi lagu pengantar tidur yang mengingatkan semua orang akan tragedi Santi dan Maya. Mereka menjadi legenda hitam, peringatan bagi jiwa-jiwa yang ingin menukar keselamatan sukmanya demi kecantikan raga yang sementara. Tahun-tahun berlalu dan Gang Arang tetap kumuh. Namun, di sudut tempat pembuangan sampah itu, konon sering terlihat dua sosok bayangan yang saling merangkul di bawah cahaya bulan yang pucat. Sosok yang satu tidak memiliki pipi, dan sosok yang lain kulitnya mengelupas seperti kelopak bunga yang layu. Mereka tidak lagi berbicara, hanya berdiri diam sambil menghembuskan aroma kembang bangkai yang menyesakkan dada. Kehampaan itu kini menjadi penghuni tetap di sana. Penderitaan Santi dan Maya adalah monumen bagi kegelapan yang lahir dari hati manusia. Di bawah langit malam Indonesia yang lembab, Gang Arang menyimpan rahasianya sendiri dalam bau yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Siksa itu abadi, sama abadinya dengan bau kembang bangkai yang terus mekar di atas raga yang menolak untuk mati. Kutukan itu telah selesai menagih janjinya, menyisakan dua raga yang membusuk dalam keabadian yang sunyi. Ironi yang paling pahit adalah, dalam kehancuran total itulah, mereka akhirnya tidak lagi merasa haus akan pujian lelaki. Mereka kini bersatu dalam tanah yang sama, menjadi makanan bagi belatung yang tidak pernah membeda-bedakan siapa yang lebih cantik atau siapa yang lebih muda.